Apa kabarnya adik-adik? Sehatkah? Halo adik-adik yang di rumah, sehatkah? Sehat ya? Ya puji Tuhan, sehat semuanya adik-adik. Ya hari ini kita bertemu kembali. Bertemu kembali di sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Adik-adik mendengarkan firman nggak? Mau ya? Nah, coba duduk yang manis ya. Nah, duduk yang manis adik-adik ya. Nah, sekarang hari ini hari apa ya adik-adik ya? Hari bangkitan Tuhan Yesus. Hari Paskah. Hari apa adik-adik? Hari Paskah. Hari Paskah. Nah, ini mau sapa dulu nih. Selamat Hari Paskah. Adik-adik, selamat Hari Paskah buat adik-adik semuanya dan buat Amang dan Inang, selamat Paskah. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Kita duduk dulu. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih di pagi hari ini, hari Minggu, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, walaupun ibadah kami tetap di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau berkati anak-anak kami yang di rumah dalam keadaan sehat. Sehat semuanya Tuhan. Tuhan, kami mau menyampaikan firman, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami anak-anak akan siap mendengarkan firman. Dan berikan kami, anak-anak kami, hikmat dan dengar-dengaran anak-anak kami dengan sukacita. Dan berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Inang bacakan ya. Kebangkitan Yesus. Nah, ini hurufnya kecil-kecil. Jadi Inang harus pakai ini dulu ya. Baik, kelihatan. Kebangkitan Yesus dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pada pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapat batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka
memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, harus Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini, nah ada dua orang perempuan. Dia membawa rempah-rempah. Dia mau lihat Yesus. Bawa rempah-rempah mau lihat Yesus di Golgota. Nah, batu ini sudah kebuka. Nah, lihat ini adik-adik ya. Coba lihat. Nah, batu ini sudah kebuka. Nah, Yesus, dua perempuan ini adalah, satu namanya Maria Magdalena, satu lagi Maria ibunya Yakobus dan Hana dan perempuan lainnya. Mereka masuk. Nah, dilihat Yesus tidak ada, hanya ada kain kapan. Tidak ada Yesus. Nah, tidak ada Yesus, cuman ada kain kapan. Kemana Yesus ya? Adik-adik, kemana? Dia kan sudah dikubur. Ya, sudah dikubur pada hari Jumat yang kemarin, yang kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari Jumat Agung. Ya adik-adik, Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, tiba-tiba ada seorang pakai baju putih berkilau-kilauan. Nah, berkilau-kilauan. Nah, perempuan itu bertanya, mana dia orang yang ada di sini, yang ada di gua ini. Dan orang itu yang pakai baju putih itu bilang bahwa Yesus telah bangkit. Hah? Yang heran. Dua perempuan itu heran, kaget. Adik-adik ya, dia kaget. Apa benar? Lihatnya, dia kaget. Lalu dia pergi memberitahukan kepada rasul-rasul. Pada rasul-rasul itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus ketika itu dia ketemu murid Tuhan Yesus bernama si Petrus. Nah, di Alkitab ini Petrus sama Yohanes. Petrus sama Yohanes. Yesus telah bangkit. Yesus tidak ada di gua itu, di loh batu itu, tidak ada. Masa iya, nah gitu. Nah, mereka tidak tahu waktu itu di Getsemani Tuhan Yesus sudah berkata. Nah, di sini nih, adik-adik, di sini nih ayat ini nih. Nih, mana nih? Kita kasih tahu ya. Nih, mana nih? Nah, sebentar ya adik-adik ya. Nih. Mereka. Nah, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingat
apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, waktu lagi di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada hari yang ketiga, nah, Tuhan Yesus sudah berkata di Galilea kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adiknya, nah akhirnya Petrus cepet-cepet tuh, lihat langsung lihat cuman hanya kain kapan aja. Nah, akhirnya dia bertanya dalam hatinya, apakah kiranya telah terjadi? Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu telah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, nama perempuan itu adalah Maria dari Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yohana dan perempuan-perempuan lainnya. Ya, adik-adik ya. Nah, tahu nggak adik-adik siapakah yang menyampaikan berdiri itu? Berdiri itu adalah Yesus. Nah, Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik ya, itu tuh. Jadi Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik ya, makanya adik-adik, makanya kita anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, nah kita harus mendengar kita menjadi anak telah bangkit, kita harus menjadi satu. Ini ada 4 nih. Nih ada 4. 1, kita harus semangat memuji Tuhan. 2, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan di sekolah dan di rumah. 3, mempercayai firman Tuhan. 4, mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, maupun di sekolah maupun di sekolah minggu, di ibadah sekolah minggu, dan percaya kepada Tuhan Yesus yang menolong kita, yang mengasihi kita, kepada adik-adik semuanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kristus telah bangkit. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberitakan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya anak-anak dapat melekat di hati anak-anak dan menjadi sukacita bagi anak-anak kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.